Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Miss Leni Mantili Hutahuruk MED dan Ibu Nia Lufasari MPD. Sebelumnya kami dari kelompok 4 dengan saya sendiri Jihan Kemala, dan perkenalkan nama saya Rizka Eledin. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari BMC atau Business Model Canvas dari 3 proyek yang sudah kami pilih. Selamat menyaksikan. A. Proyek membangun stasiun kreativitas seni untuk mewadahi bakat remaja untuk mengarahkan mereka pada kegiatan positif, contohnya kegiatan melukis. 1. Value Proposition atau proposisi nilai. Yang pertama, menyediakan ruang kreatif bagi remaja untuk mengekspresikan diri melalui seni. Yang kedua, mendorong kegiatan positif seperti melukis yang dapat meningkatkan keterampilan dan kepercayaan diri. Yang ketiga, menjadi wadah bagi komunitas untuk berkolaborasi dan berbagi ide kreatif. 2. Customer segments atau segmen pelanggan. Yang pertama, remaja yang tertarik pada seni dan kreativitas. 2. Sekolah dan lembaga pendidikan yang ingin mengembangkan program seni. 3. Orang tua yang mendukung pengembangan kreativitas anak-anak mereka. Yang ketiga, customer relationship atau hubungan pelanggan. Yang pertama, membangun komunitas yang inklusif dan mendukung. Yang kedua, menyediakan bimbingan dan pelatihan dari seniman profesional. Yang ketiga, mengadakan acara dan pameran untuk menunjukkan karya seni remaja. Yang keempat, channels atau saluran. Yang pertama, media sosial untuk promosi dan komunikasi. Contohnya seperti Instagram, TikTok, dan lain-lain. Yang kedua, website seni untuk informasi dan pendaftaran kegiatan. Yang ketiga, kerjasama dengan sekolah dan komunitas lokal untuk menjangkau remaja. Yang kelima, key activities atau aktivitas kunci. Yang pertama, mengorganisir workshop dan kelas seni. Yang kedua, mengadakan pameran seni untuk menampilkan karya remaja. Yang ketiga, membangun kemitraan dengan seniman dan pengajar seni. 6. Key resources atau sumber daya kunci. Yang pertama, ruang fisik untuk stasiun kreativitas seni. Yang kedua, alat dan bahan seni seperti cat, kanvas, alat lukis, dan lain-lain. Yang ketiga, tim pengajar dan fasilitator yang berpengalaman. 7. Key partners atau mitra kunci. Yang pertama, seniman lokal dan profesional seni. Yang kedua, sekolah dan lembaga pendidikan. Yang ketiga, organisasi non-profit yang fokus pada pengembangan remaja. 8. Cost structures atau struktur biaya. Yang pertama, biaya sewa ruang dan utilitas. Yang kedua, pembelian alat dan bahan seni. Yang ketiga, gaji untuk pengajar dan staf. 9. Revenue streams atau sumber pendapatan. Yang pertama, biaya pendaftaran untuk workshop dan kelas seni. Yang kedua, penjualan karya seni yang dihasilkan oleh remaja. Yang ketiga, sponsorship dan donasi dari individu atau organisasi yang mendukung seni dan pendidikan. B. Proyek membuat aplikasi menabung untuk mahasiswa.
Program ini menggunakan teknologi untuk menabung, dan ini dapat membantu mahasiswa mengelola keuangan. 1. Value proposition atau proposisi nilai. Yang pertama, menyediakan platform yang memudahkan mahasiswa untuk menabung dan mengelola keuangan mereka. 2. Fitur yang membantu mahasiswa merencanakan anggaran dan pemantauan pengeluaran. Yang ketiga, mendorong kebiasaan menabung sejak dini untuk masa depan yang lebih baik. 2. Customer segments atau segmen pelanggan. Yang pertama, mahasiswa yang ingin mengelola keuangan mereka dengan lebih baik. Yang kedua, orang tua yang ingin mendukung anak-anak mereka dalam belajar menabung. Yang ketiga, lembaga pendidikan yang ingin memberikan program keuangan kepada mahasiswa. 3. Customer relationship atau hubungan pelanggan. Yang pertama, memberikan dukungan pelanggan melalui aplikasi dan media sosial. Yang kedua, menyediakan tutorial dan panduan menggunakan aplikasi. Yang ketiga, mengadakan seminar dan workshop tentang manajemen keuangan. Yang keempat, channels atau saluran. Yang pertama, aplikasi mobile yang dapat diunduh di smartphone. Yang kedua, website resmi untuk informasi dan dukungan. Yang ketiga, media sosial untuk promosi dan interaksi dengan pengguna. 5. Key activities atau aktivitas kunci. Yang pertama, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi. Yang kedua, pemasaran dan promosi untuk menarik pengguna baru. Yang ketiga, pengumpulan umpan balik dari pengguna untuk perbaikan aplikasi. Yang keenam, key resources atau sumber daya kunci. Yang pertama, tim pengembang aplikasi yang berpengalaman. Yang kedua, infrastruktur teknologi untuk mendukung aplikasi. Yang ketiga, data dan analisis untuk memahami perilaku pengguna. Key partners atau mitra kunci. Pertama, bank atau lembaga keuangan yang dapat menyediakan layanan perbank. Kedua, lembaga pendidikan yang dapat mempromosikan aplikasi kepada mahasiswa. Ketiga, ahli keuangan yang dapat memberikan masukan tentang fitur aplikasi. 8. Cost structure atau struktur biaya. Pertama, biaya pengembangan dan pemeliharaan aplikasi. Kedua, biaya pemasaran dan promosi. Ketiga, gaji untuk tim pengembang dan staf pendukung. 9. Revenue streams atau sumber pendapatan. Yang pertama, biaya langganan untuk fitur premium dalam aplikasi. Kedua, kerjasama dengan bank untuk program referral. Ketiga, iklan dari mitra yang relevan dengan keuangan dan pendidikan. Selanjutnya itu ada C, membuat proyek pembelajaran berbasis layanan komunitas. Proyek ini dapat mengembangkan kemampuan mahasiswa melalui kegiatan pembelajaran di komunitas. Pertama, ada value proposition atau proposisi nilai. Menyediakan pengalaman belajar yang praktis dan relevan melalui keterlibatan langsung di komunitas. Kedua, meningkatkan keterampilan mahasiswa melalui proyek nyata yang bermanfaat bagi masyarakat. Ketiga, mendorong kesadaran sosial dan tanggung jawab di kalangan mahasiswa. 2. Customer segment atau segmen pelanggan. Pertama, mahasiswa yang ingin mengembangkan keterampilan praktis dan sosial. Kedua, komunitas lokal yang membutuhkan dukungan dan layanan. Ketiga, lembaga pendidikan yang ingin meningkatkan program pembelajaran berbasis layanan. Ketiga, consumer relationship atau hubungan pelanggan. Pertama, membangun hubungan yang kuat antara mahasiswa dan komunitas melalui kolaborasi. Kedua, memberikan umpan balik dan dukungan selama proyek berlangsung. Ketiga, mengadakan acara evaluasi dan refleksi untuk meningkatkan pengalaman belajar. 4. Channel atau saluran. Pertama, website resmi untuk informasi tentang proyek dan pendaftaran. Kedua,
media sosial untuk promosi dan berbagai pengalaman. 3. Kerjasama dengan lembaga pendidikan untuk menjangkau mahasiswa. 5. Key activities atau aktivitas kunci. Pertama, mengorganisir proyek layanan komunitas yang melibatkan mahasiswa. Kedua, menyediakan pelatihan dan bimbingan untuk mahasiswa sebelum terjun ke proyek. 3. Mengumpulkan umpan balik dari komunitas dan mahasiswa untuk perbaikan. 6. Key resources atau sumber daya kunci. Tim pengajar dan fasilitator yang berpengalaman dalam pembelajaran berbasis layanan. Kedua, jaringan dengan komunitas lokal dan organisasi non-profit. Ketiga, materi pelatihan dan sumber daya untuk mendukung proyek. 7. Key partners atau mitra kunci. Pertama, itu ada organisasi non-profit dan komunitas lokal yang membutuhkan dukungan. Kedua, lembaga pendidikan yang dapat memfasilitasi partisipasi mahasiswa. Ketiga, ahli di bidang sosial dan pendidikan yang dapat memberikan masukan. 8. Cost instruktur atau struktur biaya. Yang pertama, ada biaya operasional untuk mengorganisir proyek dan kegiatan. Kedua, biaya pelatihan dan pengembangan materi. Ketiga, gaji untuk staf pengajar dan fasilitator. 9. Revenue streams atau sumber pendapatan. Pertama, biaya pendaftaran untuk mahasiswa yang ingin berpartisipasi dalam proyek. Kedua, sponsorship dari organisasi yang mendukung pendidikan dan layanan masyarakat. Ketiga, donasi dari individu atau lembaga yang mendukung inisiatif ini. Itulah video presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.